Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung. Sambil menunggu saya, Ustadz Dimas. Terima kasih yang sudah bergabung, Mas Afri dan Mbak Isna ini ya. Boleh komen, boleh sharing kalau ada yang bisa dibagi ilmunya. Nah, ini gagal ya. Saya ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalan, ini saya sudah lama nggak live ya. Terakhir itu bulan Januari atau Februari. 10 bulan live lagi di Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh. Terakhir yang enggak sih. Kemarin sempat bulan apa itu? Bulan Juni, Juli, kalau nggak Juli, Agustus itu bareng Mas Jayin. Ya, ini alhamdulillah live lagi. Saya Oki Aryono, ya bisa dibilang pendiri atau pengurus ngaji jodoh lah. Ini teman-teman netizen yang baik. Ini ada dua yang bergabung, Mas Afri, kayaknya kenal saya. Sama Mbak Isna ini, nah, kayaknya belum kenal ini. Perkenalkan ini, eh, saya manggilnya Ustadz ini, soalnya guru saya ini. Jadi Ustadz Dimas, Mas M-nya Pak aja nggak Muhammad. apa-apa. Mas aja nggak apa-apa, Pak. Oke. Saya nanti double Mas Dimas gitu kan, jadi. Jadi kalau saya hadir di kelas Gria Al-Quran Surabaya, saya waktu itu cabang Sidoarjo, ya saya muridnya beliau ini Ustadz Dimas. Ya. Jadi kalau di kelas ya Ustadz, tapi kalau di luar ya boleh Mas, boleh Ustadz gitu ya maksudnya ya. Oke, siap, siap. Nah, alhamdulillah kita bisa apa ya ngobrol di sini. Ya, terima kasih yang sudah gabung. Ya sebetulnya diskusi ini ngobrol kita ini memang judulnya Bisik Jodoh. Singkatannya bincang asik tentang jodoh. Tapi agaknya ke depan kita bisa memperlebar tema kita. Ya paling tidak masih seputar pengembangan diri. Pengembangan diri itu bisa yang masih single atau yang sudah double. Atau yang masih bujangan atau yang sudah berkeluarga. Karena kita menemukan beberapa beberapa orang yang kebetulan dengan jodoh ini hampir tiap pekan itu ya Ustadz Dimas ya, hampir tiap pekan ya, walaupun tidak tiap Iya. pekan tapi hampir. Itu Sabtu Ahad atau bahkan hari kerja tapi malam biasanya. Itu saya bertemu dengan teman-teman yang mau ikhtiar jodoh. Memang Masya umumnya usia muda ya, memang umumnya usia muda. Di bawah 30 tahun. Nah, Allah. tapi ya 3 tahun belakangan ini atau 4 tahun belakangan ini eh, yang usia di atas 40 pun akhirnya juga ada. Oh, Ya, 40 itu maksudnya 40 tahun itu baik yang memang bujangan atau lajang, ada juga yang karena beberapa hal, beberapa sebab sudah janda atau duda. Ada yang hmm. karena qadarullah pasangannya wafat, ada yang memang berpisah karena problem rumah tangga. Nah, Mm-mm.
Tapi tidak jarang juga yang bertemu saya atau menitipkan biodata itu ya usia masih di bawah 30. Ya. Tapi rata-rata ya ada yang 27, 28. Nah, walaupun yang rekor ya, yang pernah saya bantu dari sejak 2013 itu pria itu paling muda itu usia 21 tahun itu ada yang sudah Oh, menitipkan biodatanya. usia-usia kuliah ya. Iya, sebetulnya itu usia masih kuliah kalau kalau umumnya ya di perkotaan. Maaf ya ini kalau di situ terlihat tangan kiri mungkin kameranya ke depan, saya di tangan kanan. Kalau wanita yang pernah menitipkan biodata itu ada yang pernah itu eh, tahun 20 tahun, usia 20. Hmm, 20. Cuman ada 20. dua kalau itu perempuan. Cuman yang satu itu titipan teman. Jadi ada saya teman guru, seorang guru sudah mengajar. Nah ini alumni muridnya. Jadi muridnya SMK sudah lulus. Terus titip Bu ini kalau saya mau ikhtiar ta'aruf ya itu masih usia 20 tahun. Pas. Yang satu lagi saya nggak tahu dari mana ininya. Tiba-tiba chatting Facebook saya titip biodata. Perempuan juga. Nah, tapi Masya Allah. dua-duanya ini belum sampai bertemu calon karena yang titipan guru itu kemudian dikenalkan familinya, alhamdulillah kayaknya sudah nikah baru-baru ini. Kalau yang satu lagi itu dari Nganjuk. Kalau yang pertama tadi dari Mojokerto, yang kedua dari Nganjuk. Nah, memang usia-usia 20, 21 masih jarang kalau yang titip biodata. Yang titip biodata itu Hmm. rata-rata ya Gengsi mungkin lagi. ya alam macam-macam ya. Ya. Tapi kalau selama ini yang sudah pernah ngobrol sama Ustadz Dimas ini usia berapa saja kira-kira? Baik yang siswa ngaji atau kenalan yang lain secara umum. Ya, macam-macam sih Pak Oki. Jadi waktu aktif di Delta itu ada yang mahasiswa Ya. mungkin usia semester 5. Semester 5 itu berarti ya usia 20 ya. Usia Kalau lulus 20. SMA-nya 19, semester 5 ya tambah 3 tahun ya. 22 Hmm. mungkin. Ya, 22, ya 21, 22 ya. ya 22, 21. Itu laki ya? Terus perempuan. Oh perempuan. Ya, Jadi perempuan. jenengan ini juga ngajar kelas wanita juga? Sempat? Oh, enggak. Jadi ya apa namanya? Nyambung-nyambung Pak Oki. Jadi Oh, ngomong ke yang ustazahnya ngomong ke saya. oh. Nah itu, Barangkali kan punya kenalan cowok atau temennya atau kerabatnya. oh menyatakan kepingin ikhtiar nikah gitu dah. Iya, Oh, masih kuliah. tapi tapi bilangnya bukan langsung ke saya, bilangnya ke ustazahnya pengajarnya. Nah, Oh, pengajarnya saya. Nah, ibarat kan biasanya kan gitu ya. Kalau satu kerja itu kan kakean ngerumpi. ya. Ah, sekarang bagaimana? Masih ikhtiar apa sudah bertemu? Wah, kayaknya sih sudah kayaknya. Kan Eh, sebelum pandemi kan Pak Oki, sudah 2 tahun yang lalu. oh ya, ya, ya. Kalau yang laki-laki itu juga banyak. Kalau dulu ya masih di ngajar di Delta itu. Ada yang paling tua itu usia 33. Itu Jadi siswa atau gimana? Siswa siswa, grad. siswa, siswa. Oh, Ada juga sih siswa bukan geria, siswa lain. Kan dulu juga aktif ngajar di lembaga lain. ya. Nah itu, Itu juga. Kalau sekarang itu juga masih ada Pak Oki. Saya sudah hubungkan ke jenengan sebetulnya.
Mungkin waktu cuma nggak tahu beliau maju mundur. Ya, ya memang nggak bisa dipaksa. Nah, eh, padahal usianya mungkin sudah apa ya? Iya, Sudah sudah usianya itu sudah mau kepala tiga. sudah ideal menikah ya, usia ideal menikah, Sangat menikah sangat gitu ya. sangat sangat ideal. Sangat sangat ideal. Kenapa kok Kan menurut menurut jenengan yang bikin maju mundur itu kira-kira apa? Faktor kedewasaan eh, kah atau bagaimana? ya sepertinya iya sih. Karena kalau dilihat dari gaji ya, kalau dilihat dari gaji misalnya kadang orang itu kan ketika mau nikah itu kan yang dipikirkan, waduh, kok iso bayari anakku boga, awak saya bisa apa namanya ngasih makan apa untuk istri, untuk anak, terus apakah juga masih bisa apa namanya kalau misalkan kontrak, biaya sewa kontrak dan lain-lain. Penghasilan. Kalau dipikir, iya penghasilan penghasilan. Kalau dipikir sih gajinya UMR Surabaya ya. Ya. Gaji UMR Surabaya itu kan lumayan 4,5, 4,5-an. Nah, jadi kalau hidup di perkotaan sini sih, insya Allah masih gimana? 4,5 M apa? 4,5 juta. Ya. Jadi kalau hidup di perkotaan sini sih masih masih bisa lah untuk ngatur makan dan lain-lain kebutuhan keluarga. Ya cuma banyak alasannya itu ada aja Pak Ogi. Ada yang waduh aku gak iso ngaji. Padahal tiap hari apa itu saya ngajar ngaji ke beliau, ke dia. Ya meskipun juga nggak rutin ya, kan perjanjiannya sih 1 minggu sekali, kadang nggak sama sekali, kadang ya seminggu sekali. Kadang Eh, kadang masuk, kadang bolos gitu. Kadang masuk, kadang bolos. Tapi kan masih tetap ngaji kan gitu Pak. Oh ya, artinya Jadi masih 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 tercatat sebagai siswa begitulah ya. iya masih siswa. Apa namanya? Kalau mau diulang murojaah itu kan juga masih bisa nyantol-nyantol ya meskipun lama suruh mikir. Iki tadi bacaan apa? Idhar. Bukan, salah. Dan akhirnya mikir, akhirnya ya gurunya yang ngasih tahu. Jadi usia berapa itu? 28, 29 atau 30? Oh, 93 Pak Oki. 93 itu berarti 29 ya. Kalau sekarang 29. 29 ya sekitar 29. Dan Artinya kan saya 95 Pak Oki. usia 29 tahun, hukum tajwid dasar pun masih masih ini ya, masih minim gitu ya. Sebetulnya sudah Pak Oki, sudah diajarkan. Ya Ya. karena bolos tadi, banyak bolos ya. Akhirnya lupa. Artinya sudah usia 29 tahun, hukum-hukum dasar tajwid saja masih ya sering miss gitu ya. Ya, sering miss. Padahal itu kemungkinan besar Islam sejak lahir ya. Ya, Soalnya fenomena masyarakat. beda, ya, beda kalau memang Islamnya sudah usia berapa gitu kan. Ya, artinya kecilnya belum berislam, mungkin setiap apa. Nah ini kalau Islam sejak kecil kan ya, ya mestinya kalau dia terlambat belajar, dulu nggak belajar serius, sekarang dewasa, usia dewasa, mestinya mengejar ketinggalan itu kan gitu ya. Betul, betul, betul. Nah artinya salah satu bentuk kedewasaan itu semangat ingin belajar atau terus belajar gitu Ustaz. Iya, betul, betul. Ya, makanya waktu Pak Oki apa menyampaikan 3 tanda orang dewasa kan, Pak Oki juga memberikan list kan 3 tanda itu. Saya juga memberikan list. Makanya di situ salah satu tandanya ketika orang itu dewasa, ya harus merubah dirinya sendiri. Yang awalnya suka tidur misalnya,
suka tidur subuh, akhirnya mau bangun subuh. Yang sebelumnya mungkin apa nggak mau belajar, ya harus belajar karena dunia ini terus berputar gitu. Yang sebelumnya sering rebahan, ya emangnya mangan iso karo rebahan tok kan gitu. Kan semuanya butuh butuh belajar, butuh merubah diri sendiri. Makanya Ya, eh, ya sangat penting untuk eh, jangan hanya di titik ini saja. ya benar ya. Saya membantu teman-teman ta'aruf itu sejak 2013, kalau resmi itu 2013, Ustaz. Ya. Mhm. Kalau ada tidak resmi, ya ada. Kalau tidak resmi ya sejak 2006, 2007. Oh, Masya Allah. Itu sejak membantu adik saya ta'aruf, ya kan berarti. Termasuk Hmm. Ustadz Imam Masruri itu kan adik ipar, ya kan. Ya. Oh, iya 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 iya. Istrinya Ustadz Masruri, Gria Quran di Noyo itu, ya adik saya yang paling kecil, yang ragil. Ya. Saya nomor satu, terus nomor dua perempuan, nomor tiga perempuan juga. Oh, berarti Memang masih ini ya, masih sering komunikasi juga Bang Gi. ya belakangan ini agak jarang sih, karena eh, karena kemarin punya kesibukan ya, beliau renovasi rumah, jadi ya nggak sempat ini apa, nggak sempat. Biasanya gantian, kadang di rumah Surabaya, kadang di Rungkut, kadang di rumah saya, gantian. Keliling. Hmm. Ya. Ya sekedar makan siang bareng rujaan gitu. Hmm. Nah, sejak 2013 sampai sekarang itu saya sering, bukan sering ya, saya mendapati beberapa laki-laki yang titip biodata itu, satu, eh, menyatakan kejujuran dengan mengisi biodata, tapi kejujurannya itu ditulis. Kan saya di situ ada kolom sholat, baca Quran, sedekah. Nah, sholat itu ditulis ada yang 3 waktu, ada yang bolong-bolong gitu. Ya, jadi Iya iya iya. beberapa pria itu mengaku sholatnya masih sering bolong-bolong. Saya Hmm. tanya, ketika Hmm. saya uber gitu ya, saya dalami ya, umumnya ya betul Ustadz Dimas tadi, subuh ya lewat ya, bangun wis setengah 7, jam 6, setengah 6, 7. Suha, suha. Ya udah waktu suruh atau udah terbit itu baru bangun. Iya Ada iya yang iya. isya itu jarang sholat karena Hmm. pulang kerja udah sampai rumah, apalagi kayak sekarang ini hujan, masuk rumah udah makan udah males guys. Biasanya nunda nanti nanti gitu. Nanti nanti kan makin males kan, pegang ketemu air wudhu kan males ya, dingin ya istilahnya kan gitu. Jadi, sehingga Apalagi isya itu, kalau kalau tinggalnya di Malang Bang Gi. ya ini ada menantunya orang Malang ini. Mertua Malang ya? Mertua Malang. Orang Mertua tua Malang. Gimana? orang tua Ustadz di mana? Asli Lamongan. Oh Jadi ya. panas ketemu dingin ini. Ya, jadi tidak jarang para pria ini mengaku sering bolong sholatnya. Bahkan ada Iya. yang kerjanya sales itu keliling, ya zuhur asar ya kadang-kadang ya lewat gitu saja. Nah, sehingga saya saya bukan memaksa, tapi saya memberi tantangan ya ke teman-teman bujang ini. Kalau Anda memang sungguh-sungguh mau nikah dengan baik-baik, kalau Anda tidak melengkapi sholat dengan baik, saya kira saya pun ya ogah-ogahan bantu. Jadi kalau Iya, Anda iya. mau melengkapi itu jadi 5 dalam sebulan ini atau 3 minggu ini, gitu, saya akan apa ya istilahnya, eh, saya pun akan sungguh-sungguh mengawal proses taarufnya. Hmm. Jadi saling gini, kalau Anda mau melengkapi ibadahnya sebagai bukti kedewasaan tadi, saya pun akan komitmen bantu. Tapi kalau Anda nggak Hmm. komitmen,
Ya, saya juga istilahnya ngapain saya bantuin kamu sungguh-sungguh kalau kamu sendiri juga nggak ada tekad yang kuat, gitu kan? Kira begitu. Salah, salah Iya, iya, dua, betul. salah tiga yang ini. Ini ada yang kirim salam ini tadi, Zan. Oh ya, Masya Dan Allah. saya sapa dulu ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Wah, banyak yang lama-lama. Alhamdulillah. Ada Nasir underscore PSCA. Nggak tahu Nasir siapa ini. Terima kasih. Ini Mbak Susmiati kayaknya dari Madura. Ini Nur Halima. Oh ini Mbak Nur Halima ini kayaknya. Mas Tris Jawi, apa kabar? Ini Mas Iqbal Primadana. Gimana? Sudah istrinya sudah ada hasil nggak? Itu baru nikah ini. Ya. Nah, Ya perlu Mbak dikasih tip Lulu, itu Pak Oki. Mbak Lulu ini kayaknya kenal ini. Mudah-mudahan segera proses untuk lamaran mungkin. Mudah-mudahan. Amin, 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 amin. Dan Mbak Dwi Erma Andrianti. Tadi nulis pesan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau mau ada sharing, unek-unek pertanyaan boleh. Mungkin Ustadz Dimas bisa jawab. Atau saya juga bisa bantu. Ini Khoir. Khoir NSMN. Terima kasih Mas Denny Budi, Agus Susanto, A. Suwikno, Adisti, dan ya, terima kasih sudah bergabung. Banyak Waalaikumsalam, ya Pak. yang hadir, Erma Masya Allah. Andrianti. Kalau ada komentar, ada apa testimoni atau pengalaman boleh ditulis ya, boleh ditulis. Iya, iya, iya. Itu Nah, tadi boleh. Adisti itu istri saya Pak Oki. Oh, terima Iya, kasih, Bunda. Sudah Bunda kan? Siapa namanya putranya? Itkon, Abdullah Itkon. Oh ya, jadi Bunda Itkon terima kasih menemani Abinya di sini. Panggilannya Bunda apa Abi Umi? Bunda ayah, ayah bunda. Ya, terima kasih Bunda menemani ayahnya live ya, dipantau, Habis ini dikasih kayaknya ketiduran itu. ya kalau punya anak bayi ya gitulah. Jam Oke. segini udah tidur. Ya, Ustadz, eh, saya juga minta saran ya. Gimana cara menyuntikkan motivasi ke jomblo-jomblo ini supaya walaupun usia sudah katakan 30, 35 gitu, harus belajar lagi. Kalau Al-Quran ya mulai dari awal lagi kalau memang dari alif ba ta ya. Saya Iya. karena kadang-kadang saya itu gimana ya? Masa us dewasa disuruh ngaji lagi? Menurut Ustadz gimana caranya ini? Cara ngomongnya gimana saya? Oke. Karena Ya, yang banyak pertama, nggak punya kegiatan selain kerja 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 gitu. Terus pokoknya kerja tok gitu, nggak ada kegiatan yang sifatnya upgrade gitu. Gimana nih? hmm, ya, yang memang yang pertama memang harus sadar diri ya Pak Eki ya. Sadar diri kalau yang butuh itu bukan Allah, bukan pencipta. Yang butuh itu kan kita. Yang butuh itu kita. Karena usia kita itu kan sangat-sangat terbatas. Misalnya kemarin kan baru saja kita kehilangan ya salah satu pengajar di Giral Quran yang usianya sangat tergolong muda kalau menurut saya ya. Masih 30 berapa? usia, iya masih 30-an yang Ustadz Isfa itu. Beliau 35 kan masih 30 berapa itu? 91 berarti, 91 berarti 33. Oh 33 ya. Ya, kan masih sangat muda kalau kalau di apa masih seger-segere wong lah ibaratnya. Masih Iya, ya. kuat-kuatnya orang. Tapi ternyata Allah berkata lain kan. Allah pencipta kita berkata lain. Kalau kamu sudah menghadapku ya, ya mau gimana lagi? Iya, ya. Meskipun usianya masih muda. Ya itu, maka ya kita juga harus sadar diri bahwa kita ini yang butuh sama pencipta kita. Makanya penting sekali kemudian untuk memperhatikan ibadah dan lain-lain. Makanya kemarin saya juga sempat baca buku Pak Oki, yang tadi juga Pak Oki menjelaskan tentang sholat ya.
yang Ya. ngisi biodata itu ada yang 3, ada yang 2, ada Ya, yang seminggu iya, seminggu besok enggak, dan seterusnya. Nah, ini judul bukunya keren banget Pak Ogi. Nah, bisa dilihat ya. sholat 60 tahun apa itu? Tapi tidak diterima. Oh ya, Nah, siapa penulisnya? Dan, namanya Fahrur Muiz, penerbitnya PGS Sumber Ilmu, PGS Publishing. ya. Nah, saya baca buku ini tuh, masya Allah, ternyata yang mungkin banyak orang mengatakan saya itu ustadz, ternyata banyak poin yang masih belum sempurna sholatnya, Ya. masih belum sempurna. Kalau Jadi kemudian, kalau kita kemudian perlu ya, gimana? perlu minta minta diaudit gitu ya, minta diperiksa apakah kita ini sudah Iya, benar. itu dia. Jangan-jangan yang sudah mempeng ini ibadahnya, jangan-jangan juga nggak semempeng itu, jangan-jangan. Ya. Apalagi yang nggak sama sekali atau bolong-bolong. Iya. Kalau kemudian dikatakan, wah aku sibuk rek, pagi habis ini ke kantor, nanti ketemu klien, habis ketemu klien nanti nembusi apa prospek dan seterusnya dan seterusnya. Jangan salah, saya itu juga punya murid yang hanya punya waktu 20 menit Pak Oki per Untuk hari ngaji. Untuk ngaji. untuk ngaji, untuk ngaji. Jadi cuma Usia berapa? punya waktu 20 menit Usia per berapa? hari. Usianya mungkin sekarang sudah 50-an ke atas, 50 lebih, 55 mungkin. Putranya berapa? Dan Masya Allah ternyata beliau sudah hafal setengah juz. Putranya berapa? Sudah punya cucu. Oh, Sudah punya berarti cucu. profesional, sibuk, sudah Sibuk, punya usianya juga sudah punya sudah cucu, anak ya, punya cucu. punya jabatan. Waktunya untuk Al-Quran cuma 20 menit tapi hafal setengah juz. Lebih hafal setengah juz. Eh, Berarti berapa? Jus berapa sekarang? 12 halaman, 12 halaman. Jus berapa kan? Juz 30, juz Oh, 30. Jadi dari belakang itu Anas, ya Anas sampai Al-Fajr. sampai Fajar. Al-Fajr itu sudah setengah, sudah 10. Nah, lanjut dari An-Naba ke An-Naziat. Sekarang Sudah, Abasa, masuk ke Abasa. sudah berapa bulan beliau? Sudah setahun, Oh ya. Jadi sudah setahun. meluangkan waktu 20 menit. Hanya 20 menit. Waktunya itu hanya apa, Pak Ogi? Waktunya itu hanya waktu subuh. Jadi kebetulan kan di sini ada masjid yang durasi subuhnya itu lama. Waktu tunggu antara Oh, adzan dengan iqamah. Nah, punya waktu itu aja, ya. tapi bisa ngafal 12 halaman, Masya Allah. Dan sebetulnya beliau pengen ikut wisuda ini. Tapi karena Belum, kategorinya enggak ada. Enggak ada. belum ya. Katanya kan ada ustadz orang dalam, bisa lah masuk. Wow, jangan. Iki aku sing dosa nanti, Pak. Eh, jangan ya, insya Allah tahun depan lah bisa ikut Tahun yang depan minimal bisa 1 juz. dapat 2 jus. Ya. Iya, Satu minimal satu itu. minimal tahun depan lah ikut yang 1 juz. Untuk sementara ini jadi peserta aja, nak Pak Wisud apa audien. Ya. Itu jadi cuma punya waktu 20 menit dan beliau sangat semangat untuk menyambut kematian, menyambut ketemu dengan sama pencipta kita gitu. Apalagi kita yang masih sangat-sangat benar-benar muda. Benak Ya, muda, muda jomblo lagi ya. udah jomblo lagi, uangnya banyak, mau diapain itu? Jadi sibuk apa sebetulnya ya? Nggak ada ya. Ya, sibuk apa? Paling Jadi ngurusi jangan-jangan paling ngurusi kucing. jadi jangan-jangan ada yang salah di dalam waktu ya. Ya, jadi kita mengalokasikan waktu Quran, nah nanti yang lain ngikut gitu ya. Iya, ya kan memang kita butuh sama Al-Quran. Al-Quran itu kan al-huda, al-hidayah, petunjuk. Ya, mana mungkin ada apa namanya buku atau kitab atau apapun itu sebelum
Al-Quran. Makanya kalau dulu para sahabat itu kan, para sahabat Nabi itu kan yang didahulukan kan, kalau dulu bukan Al-Quran dulu bagi ya, karena belum belum sempurna. Kalau dulu kan yang diyakini itu iman dulu, baru Al-Quran. Kemudian Al-Quran, kemudian kita malah nggak tahu apa ini. Ya. Al-Quran Tapi enggak, iman juga enggak. saya pernah baca dalam sebuah ekspedisi dakwah gitu kan ada rombongan gitu, ada rombongan sahabat, diutus coba kalian berdakwah ke kampung sini. Ya. Nabi mau memilih pemimpin gitu. Nah, tanya kalian sudah hafal apa? Ada yang hafal surat ini, terus ada yang jawab saya Al-Baqarah. Oh, saya ada yang Al-Baqarah, ada. Nah, maka yang ditunjuk itu yang sudah hafal Al-Baqarah. Jadi kan 280 berapa kan? 86 ya, 5 apa? 286. Ya, tiga setengah itu ya, 3,5 juz ya. 39 halaman, 3 juz 9 halaman. Ya, jadi 3 juz 8 halaman. ya, jadi yang ditunjuk jadi pemimpin itu yang Al-Baqarah hafal. Nah, jadi kalau teman-teman ini jadi ketua tim kepala rumah tangga ya. Ya, walaupun nggak Al-Baqarah ya minimal juz 30 gitulah ya. Iya, minimal kendaraan awal ini sudah masuk nanti di surga, apa Jangan di taman-taman surga. jangan jangan cuman kul a'udzu dua itu kan sejak kita TK SD ya sudah. Nah, harus upgrade lah usia 25, 27, 28, 30 itu ya upgrade. Ini ada pertanyaan Ustaz Iya, iya, iya. dari Mbak Dwi Erma Andrianti. Ustadz mau tanya, ada peribahasa jodohmu adalah cerminanmu. Tapi banyak juga seorang istri yang soleh mendapat seorang suami yang kafir, itu bagaimana Ustadz? Apa benar peribahasa itu? Maka Ustadz? Pak Oki dulu lah. Saya? Ya, kalau saya, hati manusia itu memang berbolak-balik. Jadi makanya kan ada doa ya muqallibal qulub tsabit kolbi atau tsabit qulubana ala dinik. Jadi wahai engkau yang membolak-balik hati, tetapkan hati saya, mantapkan hati saya pada agamamu ya Allah kan gitu. Nah, bisa jadi kita menikah dengan orang yang alhamdulillah sejak awal sama-sama beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, tapi dalam perjalanan waktu dia tidak merawat imannya mungkin ya, sehingga dalam perjalanan dia menjadi rusak imannya, bahkan ya mengganti iman dengan kekufuran. Gitu. Jadi bahasanya berat banget ya, Abi. ya maksudnya itu gini loh. Dulu waktu nikah awal-awal nikah masih mau sholat. Nah dalam perjalanan waktu mungkin salah pergaulan apa gimana akhirnya malas sholat. Nah ini kan bisa jadi terjadi begitu. Makanya apa iman itu kan dipupuk, cinta juga dipupuk kan begitu saja. Iya, iya, iya. Bagi Betul, teman-teman betul. yang ta'aruf ya kenal ta'aruf tanpa pacaran itu kan kenalnya nggak lama. Tapi karena niatnya sama-sama baik, maka dia membangun cinta, bukan jatuh cinta, sih membangun cintanya dari batu bata pertama, batu bata kedua sampai bangunan tinggi sampai kakek nenek ya kira-kira begitu. Itu kalau menurut saya sih, nggak tahu kalau Ustaz monggo. Iya. Ya memang kuncinya kan ketika mengilmui dulu ya Pak Uki ya. Iya, ya. Sebelum kemudian memutuskan untuk oke, saya mau nikah. Jadi diilmui dulu. Kadang-kadang banyak orang yang menganggap misalnya si Ahmad ini kayaknya orang solih gitu. Subuhannya pasti di masjid, kemudian tilawah dan seterusnya dan seterusnya. Qiyamul lail, saum sunnah Senin Kamis dan seterusnya.
Tapi itu juga bukan jaminan kan, meski ya mungkin orangnya seperti itu, ahli ahli ibadah, tapi kan kita tidak tahu kemudian dia meniatkan untuk apa. Oh ya. Makanya ada salah satu hadis itu kan semua itu kan tergantung niat. Kalau niatnya untuk wanita ya dapatnya ya wanita itu. Sehingga semua pahala yang kemudian dia kerjakan hilang begitu saja. Nah, kan Eman. Makanya saya dulu sampai eh, banyak buku Pak Oki. Jadi beli banyak buku tentang pernikahan. Saking pinginnya untuk mendalami membangun percintaan setelah pernikahan. Itu beli Jadi buku pernikahan sebelum nikah gitu maksudnya. sebelum nikah, sebelum nikah, Oh. sebelum nikah. Jadi Nah, kalau nggak salah beli 10 atau berapa gitu. teman-teman ya, ini ya netizen yang budiman. Jadi yang nikah itu yang panjangnya seumur hidup, ya kan? Maka baca bukunya sampai 10 ini Ustaz Dimas ini. Nah, Jadi teman-teman yang jomblo ini Anda sudah baca buku berapa? Nah, maka jadi yo iya, saya dulu bukunya Ustaz Fauzil Azim, Salimah Villa, Fauzil saya juga sudah itu punya ya, berapa itu tiga kalau nggak salah. 3 buku itu alhamdulillah saya khatam semua itu. Cuman nggak sampai Iya. 10 saya. Saya Nggak ada masalah. Jumlah buku nggak ada masalah lagi. saya harus sungkem ini sama Ustadz ini. Walaupun Nggak. saya usia lebih tua tapi ya secara ilmu ya harus. Eh, Nah ini penting jadi bagi selain teman-teman ya. baca buku, Saya kira, kenali dari awal, pahami ya, semua atas dasar syariat. Saya kira kalau sudah, nah saya ingat jadi hadis Rasul itu ya Ustadz ya. Menikah itu adalah separuh agama, gitu loh ya. hmm, hmm. Maka lengkapilah yang setengah tadi dengan takwa. Nah, gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi memang Anda kalau nikah itu langsung itu 50%. Iya, Apa betul. namanya? Tapi lega dilengkapi dengan takwa yang separuh lagi, yang 50%. Yo, yang 50 itu bisa lama-lama bangkrut ya, Hi- pergi. hi- Hilang Jadi, di sini lagi. iya, jadi sifat takwa kita itu yang menyuburkan pernikahan itu, saya kira begitu saja. Iya, iya. Nah, itu bagian Jadi dari sikap kedewasaan itu betul Ustadz Dimas tadi, bahwa semangat belajar menimba diri dan apalagi beli buku sampai 10 itu, nah itu Masya Allah. nah itu enggak hanya beli buku waktu itu Pak Oki. Jadi saya sampai beli apa ya? Kursus ibaratnya, beli kursus. Kan waktu itu rame-ramenya siapa? Pak Cahyadi Takaryawan. Nah, waktu itu kan beliau rame-ramenya ada program apa dulu, 1 tahun bersama Pak Cah kalau nggak salah. Sampai Itu sekarang saya Mas. sampai beli. Ya. Sudah enggak berlaku. Kan Oh, saya nikah kan sudah setahun yang lalu lebih, 2 tahun yang lalu. maksudnya Kayaknya masih ada programnya, masih ada kayaknya. programnya masih itu Pak Jayadi, cuman nggak tahu setelah pandemi itu modifikasi online, full online apa bagaimana? Nah, itu saya sampai beli. Sampai Karena saking nanti ikut kursus pranikah sampai berapa pertemuan itu? Ustaz? berapa ya? Saya lupa, 30 atau berapa? Wah, panjang ya. Nggak tahu berapa kalau lagi lupa saya. 20 atau berapa gitu. Ya, berarti semangat belajar, semangat apa tadi? Merubah diri. Kemandirian apa segala macam ya tentu saja kalau soal ekonomi, soal keuangan udahlah nggak usah dibahas lah itu semua orang sudah tahu. Nanti yang Iya, penting iya. itu belajar karena nanti eh, apa namanya kalau Ustadz Misbahul Huda ya itu kalau cerita begini kalau untuk sekolah memperbaiki gigi kuliah nah, Hmm. itu paling tidak 4 tahun fakultas kedokteran gigi ya kan itu hanya kuliah untuk menata gigi. Nah kalau kuliah Gigi saya menata rumah gigi saya ini tangga lagi.
Gigi saya gongsil ya. Ya. Kalau kalau kuliah menata rumah tangga, kok nggak ada kan gitu, ya kan? Iya, betul, betul, betul. Ini Jadi makanya belajarnya harus terus gitu. belajarnya harus terus. Bahkan sampai sekarang itu saya masih banyak beli buku, bukan beli ya, ngumpulkan, collecting buku-buku pernikahan, Ya, ya saya kira, parenting ya, parenting. saya kira Karena eh, saya pernah dapat nasihat dari Ustadz gitu mengatakan Anda belajar apapun sekarang, walaupun hari ini tidak langsung terasa manfaatnya, itu pasti suatu saat nanti bakal jadi sebuah pemahaman yang luas ya. Karena bisa jadi ilmu itu baru muncul manfaatnya itu setelah sekian lama. Jadi belajar itu tidak akan sia-sia walaupun kalau gaya opo saiki menemennya ya tidak ada istilah menemennya itu aja mesti ada manfaat. gini. Nah, kan kalau ada pertanyaan Jadi lagi, kembali ke pertanyaan tadi Pak Ogi, sebentar nih. oh enggak belum belum. Silakan Ya, Sir. jadi begitu pentingnya kemudian kita belajar ya, belajar tentang pernikahan dan seterusnya dan seterusnya. Karena ketika kita sudah belajar, nah itu akan mempengaruhi ketika proses ta'aruf Pak Ogi. Itu sangat-sangat berpengaruh bagi saya. Catat bro. Bagi saya. Iya, Catat. serius, serius. Eh, karena ketika ta'aruf kan kita boleh menanyakan apapun Pak Ogi. Ya. Yang itu tidak menyinggung hati ya maksudnya. Menyinggung, Misalnya menyinggung hati ya nggak apa-apa Ustaz, kalau saya. enggak, Iya. maksudnya kan kadang itu kan ada orang yang sensitif kan. Nah, akhirnya kita ketika nanyakan langsung maaf saya lah," gitu kan. Langsung dihentikan maksudnya. Padahal Oh, kita ya maksudnya kan ingin kejelasan gitu kan. Ketika sebelum hari nikah. kalau saya jadi moderatornya, pertanyaan yang pahit-pahit pun nggak apa-apa, mumpung ketemu gitu loh. Kalaupun nanti ternyata nggak jodoh, apa ya sudah. Terus gimana Ya, terus Bang? Terus? jadi itu akan menentukan ketika proses ta'aruf. Kualitas ta'aruf itu akan ditentukan di situ. Antara iya dan tidak. Terutama tentang keimanan, Mbak Ogi. Yang itu yang saya rasakan banget. Jadi Jadi kalau memang, bekal jadi misalnya ya, misalnya, baca hasil belajar tadi itu nah, berpengaruh. habis dari belajar itu, kemudian ketika proses ta'aruf itu akan menentukan kualitas ta'aruf. Ya, selanjutnya kan akan pengaruh ke hari Pernikahan. pernikahan dan sampai seterusnya. Dan itu sangat saya rasakan itu tentang keimanan ya. Kepercayaan maksudnya kepada Allah. Kalau memang ini bukan jodohku, bagaimanapun dia bentuknya, bagaimanapun dia solihahnya, bagaimanapun dia muslimah, apa namanya, pokoknya sehebat apapun dia, kalau memang bukan ya, ya sudah nggak usah digandoli gitu, nggak usah pokoknya aku harus sama dia, wah, gitu, nggak boleh sampai gitu. Nggak Dan itu boleh yang ada kata-kata pokoknya ya, harus nah, semua pokoknya diilmui, dipahami sesuai dengan timbangan-timbangan yang Nggih, nggih, betul, digariskan betul, betul. agama, digariskan Allah dan Rasul, kira-kira begitu Iya, ya. iya, iya, betul, betul, betul. Jadi ya sudah ngalir aja. Kalau memang bukan ya, ya udah bukan gitu loh. Nggak usah kemudian kadang kan banyak orang yang kemudian oh itu loh bagus banget. Ini gini 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 gini. Pokoknya saya harus sama nikah. Insya Allah kalau nikah sama dia pasti ya pasti akan sakinah, mawaddah dan warahmah. Padahal tidak seperti itu ternyata kenyataannya. Ya, Makanya meskipun dia tadi kan jodohmu adalah cerminan. Iya betul. Ketika kita mengilmui, kemudian ketika mengilmui itu diimplementasi ketika proses taruh. ya. Ini sampai jam berapa ini kita ini? Kan Masih bersesi ada, lagi. masih ada 9 menit. Ya, 9 menit. Nggih, nggih, nggih. Ya, saya kira cukup jawaban tadi untuk Mbak Dwi Erma Andrianti ya. Nggih. Ya, memang yang penting itu anu ya, apa ya namanya ya?
ada sebuah perumpamaan ya, bahwa anjing saja yang najis gitu, yang mughalathah ya, Ya, mungkin tuh. itu menjadi statusnya itu mulia kalau dilatih. Jadi kalau dia untuk berburu dan dilatih, dia statusnya jadi mulia karena diakui oleh syariat. Nah, masa manusia yang sehebat ini tidak berlatih, tidak berlatih menempa diri, ya berlatih sebagai suami, sebagai ayah, ya, istri juga gitu, berlatih sebagai istri yang baik, sebagai ibu yang baik. Tentu nanti kita lebih hina dari ya seorang sampai seekor anjing. Jadi artinya dalam pandangan agama syariat Islam itu keilmuan itu melingkupi segala hal, apalagi pernikahan, apalagi sebelum proses menikah. Karena proses menikah itu kan tidak hanya kitab kabul ya. Jadi mulai kenalan, nah kenalan ini kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Ya. Arabnya ya ta'aruf kan begitu. Betul. Ta'aruf itu antar sejoli, laki perempuan, kemudian ta'aruf juga antar keluarga. Jadi mulai tahap-tahap itu sudah ada ilmu yang harus disiapkan, apalagi setelah ijab kabul kan begitu. Jadi yang paling dominan di sini adalah sikap kedewasaan itu adalah mau belajar, terus belajar, dan mau upgrade, jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Karena memang saya pernah menemukan jomblo itu saja, ya datang ke sini ketemu saya, usianya 30 tahun, laki. Dia ngaku sholatnya itu 3 waktu, ditulis biodatanya 3 waktu. Oh, Masya Allah, jujur banget ya. Ya jujur, ya saya akui jujur, cuman sekarang udah nggak balik lagi, ngilang dia, nggak hubungi saya. Nggak tahu, kayaknya semangatnya memang juga nggak kuat. Saya tanya, Mas, namanya sebut aja namanya Udin lah, ya, nama samaran ya. Mas ini kok ditulis 3, yang 2 ini sholat apa? Yang bolong ya bilang. Ya subuh Pak Uki ya, sama kadang duhur kalau apa isya ya. Yang penting yang jelas subuh. Terus saya tanya, kalau subuh itu bangun jam berapa? Ya saya kadang kerja begadang Pak Uki sampai jam 1, kadang jam 12, kadang jam berapa? Saya tanya, terus bangunnya sampai jam berapa? Saya bilang. Saya tanya, ya mungkin jam 7, jam setengah 7 ya. Nggak tahu lah. Pokoknya dia nyebut jam saya lupa ya. Terus saya bilang begini, Mas Udin, mulai minggu ini, seminggu ini, sama tak kasih tantangan. Bangun jam berapapun, kan pasti ke kamar mandi, ya nggak tahu pipis, nggak tahu cuci muka, sikat gigi kan gitu ya, Sat ya. Betul. Terus pokoknya bangun tidur, sebentar, Pak Is, ada Pak Arif. Pokoknya Anda bangun, jam berapapun, kamar mandi, mau cuci muka, sikat gigi, sekalian wudhu. Udah, jam berapapun sholat toh, saya bilang gitu. Oh iya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak sholat subuh, meskipun mungkin jam 7, setengah 8, nggak tahu lah. Pokoknya bangun sholat 2 rakaat, terus nggak peduli. Nah, Untung nggak dirapel sama duhur, Wagi. ya, wis pokoknya sholat. Jadi begitu. Saya dalam hati begini, mosok kate bendino itu jam 8 gitu kan, jam 8 kan gitu. Nah, suatu saat pasti ada keinginan ya jam 5, setengah 5, maju titik gitu loh. Jadi ada progres gitu loh. Sehingga kalau saya masa gini, masa sampean bangun tidur itu langsung ngopi, langsung sarapan kan ya nggak mungkin, saya bilang gitu. Jadi bangun itu kamar mandi ya wudhu, wis jam berapa wudhu lah, jangan tidak. Saya kira saya gitu aja. Ya saya beri tantangan itu mungkin 2 minggu. Nah ini sudah 3 bulan nggak balik lagi ke sini, saya nggak tahu itu masih niat apa enggak. Karena Jangan-jangan dari vendor yang lain, Wagi. ya saya nggak tahu, sebab itu juga
Sebab gini, kalau dia memang serius, pasti dia memenuhi tantangan saya. Toh, tantangan itu Hmm. kan tantangan yang umum gitu loh, bukan yang khusus, bukan yang aneh-aneh. Saya pernah bertemu laki-laki, Ustaz. Waktu itu umurnya 29. Usaha sendiri, punya warung apa ayam goreng, lele goreng. Saya tanya, Mas sudah pernah ikut taruh? Namanya lupa saya ya. Rudi kalau nggak salah. Mas Rudi sudah pernah ikut taruh? Pernah Pak. Dia nggak kuliah, jadi orang biasa kerja jualan warung ayam goreng itu, bebek goreng. Saya tanya, Mas Hmm. pernah ikut taruh? Pernah. Terus kenapa nggak jadi? Iya ya Pak, saya disuruh hafalkan surat Ar-Rahman. Aduh. Saya bilang, loh saya aja belum hafal lah sampean. Kalau juz 1, juz 2, oke lah. Tapi Ar-Rahman ya gimana? Ya, Fabia Ayala itu aja Pak Ogi. Yang penting udah hafal. jadi Jadi tantangan yang saya berikan ke Mas Udin itu sebenarnya tantangan yang untuk dirinya sendiri dan itu sifatnya umum, bukan sesuatu yang khusus yang sangat ya apa gitu, enggak. Jadi itu. Nah, kalau dia balik lagi dalam ketemu saya dalam sebulan apa 3 minggu ya saya bantu lagi, saya layani lah. Tapi kan Hmm. balik udah 3 bulan ini ya ya sudah saya nggak maksa nggak apa ya saya nggak nagih ya nanti waternya saya nagih dikira debt collector apa. Kira-kira begitu, Zat. Ini ada Hmm. waktu 5 menit. Zat, kesimpulan lah. Kira-kira tanda-tanda kita dewasa itu apa saja lah. Monggo. Ya, yang pertama itu sebetulnya yang apa tadi merubah dan ingin belajar itu yang terakhir ya sebetulnya. Ya, sebelumnya itu apa Jadi aja, yang Zat? pertama itu, ya, yang pertama itu tanggung, 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 terus kemudian menjawab, Oh, tanggung jawab. tanggung jawab. Jadi berani menanggung ya berani menjawab. Artinya usia tidak bisa dipungkiri kalau usia semakin terus dan semakin terus semakin semakin habis ya, semakin bukan kemudian semakin bertambah. Angkanya bertambah, tapi usianya berkurang. Ya artinya eh, mosok kan juga mau jomblo terus gitu. Zat, Wong kita ini bukan. ada pertanyaan ternyata, Zat. Oh gitu. Ya, dari Mbak Vivi. Mau, Zat, teman saya tanya, yang aktivitasnya hanya di kos. Di kos kerja dan di kos lagi, kira-kira jarang punya teman lawan jenis dan membatasi pergaulan lawan jenis. Biasanya jalan jodohnya dari mana ya? Mbak Vivi Rubianti 08. Gimana, Oh, Zat? Masya Allah. Cuma Ini kos kerja? adik kelas saya ini lagi. Hah? Adik kelas. Oh ya, gimana, Adik Zat? kelas dulu waktu kuliah. Ya jodoh itu tidak memandang itu. Ya jodoh itu tidak memandang itu. Jodoh itu bisa datang dari mana dan eh, jangankan yang hanya di kamar, semut yang ada di lubang aja ada jodohnya, gitu Ya, ya. kan? Saya bantu bantu anu saja membuka wawasan ya. Hmm. Ya Mbak Vivi. artinya semua orang itu pasti ada jodohnya dan itu sudah firman Allah. Artinya semua orang yang bukan hanya orang, semua makhluk itu pasti ada pasangannya. Ya itu tadi kembali lagi kepada tanggung jawab. Kalau berani menanggung ya berani menjawab. Ya. Tidak mungkin kan kemudian hanya tiduran di rumah, tiduran di kamar. Meskipun dia misalnya introvert ya, hyper introvert yang hanya di kamar dan seterusnya. Kan pasti dia juga punya temen, punya apa namanya, misalnya punya guru ngaji dan seterusnya dan seterusnya. Masa ketika dikasih tahu sama temen ataupun guru ngaji atau siapa ya, masa juga ndak mau berubah kan gitu. Ya berani menanggung ya berani menjawab. Kalau memang dia mau menikah misalnya,
ya berani menjawab, oh iya saya mau menikah, berarti saya apa yang harus dipersiapkan. Nah, eh, itu kan banyak nanti apa yang harus dipersiapkan, misalnya dari penghasilannya, kemudian setelah dari penghasilan, kemudian belajarnya, tilawahnya, tilawah Al-Quran, kemudian setelah itu baru belajar ilmu-ilmu yang lain, misalnya minimal fikih sholat dasar, kemudian eh, apa namanya akidah ya terutama, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah dari berani menanggung dan berani menjawab, ya setelah itu kemudian care, ya care. Kalau kemudian ada teman kita yang belum nikah, justru jangan kemudian apa ibaratnya dilolok nih gitu loh. Dibully. Dibully, betul. Dibully. Justru kalau kita punya teman yang belum nikah, ya kita diberikan semangat. Tapi kadang ketika diberikan semangat itu malah ciut, Pak Oki. Ya, saya bantu menjelaskan ke Mbak Vivi, Zat. Ini ya, Mbak Vivi Iya, ya. iya, iya. Ya, temennya ya, yang kegiatan cuma di kos kerja ya. Begini ya, terutama teman-teman perempuan ya. Ya laki juga, cuman yang paling khusus perempuan. Jadi nikah itu sebetulnya tanggung jawab terbesar pada wali. Begitu ya, Zat ya? Iya. Wali. Jadi kalau perempuan itu tanggung jawab utamanya itu wali. Wali itu tidak hanya ijab kabul, saya nikahkan kamu dengan anak saya bernama Adisti dengan mas kawin 10 gram emas. Ya, sekarang nikahkan kamu di Mas M. Ghazali dengan anak saya misalnya gitu ya. Nah, tidak hanya ijab kabul, tapi sebelum ijab kabul itu pun sudah dapat tanggung jawab, yaitu mengenali, memastikan, menelusuri, menyeleksi. Ya. Jadi wali itu berperan penting. Nah, wali itu kan ayah. Nah, kalau ayahnya nggak ada, ya saudara yang lain, ya kakak atau misalnya Pak D, saudaranya ayah. Pak D nggak ada, Pak L nggak ada, ya anaknya kan gitu, misanan. Ya, jadi Kalau nggak ada semua. nah kalau nggak ada semua, Pak D, Pak L, anaknya Pak D, anaknya Pak L nggak ada, masa tapi nggak ada sih. Nah, kalau ini semua keluarga wali, wali dan keluarganya. Nah, itu semua perlu di silaturahimi, perlu dihubungi, minimal telepon lah, telepon jangan chatting lah, telepon gitu. Nah, sambil jalan juga minta bantuan orang soleh yang terdekat. Ya, Ustaz Dimas ini minta Allah misalnya. Yang dekat-dekat saja. Kalau temennya itu tinggalnya di Madiun gitu misalnya atau di Lamongan ya, yang dekat Lamongan saja, yang dekat Madiun saja. Jadi Iya, ya betul, betul. kalau tinggalnya di Madiun terus minta tolongnya di Surabaya ya bisa, tapi kan jarak juga berpengaruh. Ongkos, lagi-lagi ongkos kan gitu. Jadi pertama wali dan keluarganya wali, sanak kerabat itu yang masih terhubung sanak famili dari keluarga ayah, ya keluarga ibu juga bisa. Kemudian orang-orang soleh. Ya. Kalau cuma di kos saja nggak hubungi Pak D, Pak Li ya, ya gimana minimal telepon lah ya, kira-kira begitu. Iya, betul, betul. Jam 9 ini. Ustaz, tadi yang pertama apa tanggung jawab ya? Tanggung Tanggung jawab. dan jawab. Yang kedua care peduli ya dengan orang sekitar. Mm-mm. Yang Terus apa terakhir lagi? baru kemudian berubah, berubah, Mau berubah lebih belajar, baik. mau berubah, mau belajar. Insya Oh. Allah kalau sudah ikhtiar belajar kan pasti apa namanya kalau dalam Al-Quran itu kan waladina autul ilma darajat, pasti insya Allah akan ditinggikan derajatnya. Mungkin bukan derajat duniawinya, mungkin derajat-derajat yang lain. Insya Allah segera dipertemukan sama jodohnya. Kalau Kalau kita nanti live nanti yang berikutnya belum bisa menjelaskan ikhwa hakiki, ya belum siap nikah berarti. Karena ikhwa hakiki itu jumlahnya paling banyak. Berapa itu? 14 atau 15 ya? 15. 15. Nah, kalau idhar halki cuma 5 kalau nggak salah. 6. 6 ya? 6. Nah, 6.
Nanti kalau sudah hafal ikhfa hakiki dan contohnya, nah berarti sudah siap nikah insya Allah ya. Belajar dulu. Nanti kalau kena hukum mat tobi'i, mat jais, mat wajib, mat arid, li sukun, nah ini lebih anu lagi, lebih advance lagi. Nah, maka kalau belum hukum ikhfa hakiki belum menguasai, ya, jangan datang ke penghulu dulu, ke KUA dulu. Tuntaskan dulu belajarnya. Ya Ustaz ya. Betul, betul, betul. Datang ke Ustadz Dimas. Kalau yang Surabaya Sidoarjo Ustaz Dimas. Kalau yang Madiun, Jombang, Lamongan, Malang nanti hubungi KUA terdekat. Saya kira cukup. Iya, iya, iya. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Semoga insya Allah kalau ada kesempatan dan kesehatan, insya Allah bulan depan kita ngobrol lagi ya teman-teman ya. Ustaz, cukup ya? Siap, siap. Siap, siap, insya Allah. Tutup dengan doa penutup majelis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam.